Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Pamihanan dengan NIM 221000151. Saya di sini akan memaparkan PPT tentang paragraf. Di slide pertama ada pengertian. Paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf juga disebut wacana mini. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, paragraf memudahkan pembaca memahami isinya secara utuh. Dalam penulisan, paragraf dimulai dengan spasi atau penakukan kira-kira 5 katuk atau 5 spasi. Panjang paragraf tidak pasti, bergantung pada cara pengembangan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok di dalam paragraf tersebut. Di slide kedua ada kriteria. Kriteria yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan paragraf berarti hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik yang didiskusikan di dalam paragraf. Yang kedua ada kesinambungan atau koherensi. Kesinambungan paragraf diperlihatkan dengan adanya jalinan antar kalimat yang erat dan peralihan atau pergerakan dari kalimat ke kalimat yang berjalan logis dan mulus. Yang ketiga ada kelengkapan. Gagasan pokok atau kalimat topik dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang dikembangkan dan diperluas hanya dengan pengulangan-pengulangan gagasan pokok dari kalimat sebelumnya. Yang keempat ada keberurutan. Keberurutan berkaitan dengan pola penulisan yang dipilih penulis untuk menyampaikan informasi di dalam paragraf agar tidak terkesan terpotong-potong atau melompat-lompat. Yang kelima ada konsistensi sudut pandang. Cara penulisan menempatkan diri di dalam tulisan disebut sudut pandang. Sudut pandang perlu lebih awal diterapkan oleh penulis sebelum menulis. Di slide ketiga ada unsur-unsur pembentuk paragraf. Yang pertama ada gagasan pokok. Gagasan ini merupakan jiwa dari paragraf yang berisi ide dasar masalah yang akan dibicarakan. Sebuah paragraf harus mempunyai gagasan pokok sebagai pengendali. Yang kedua ada kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Ada 4 macam kalimat topik. Yang pertama kalimat topik di awal paragraf. Yang kedua kalimat topik di akhir paragraf. Yang ketiga kalimat topik di awal dan di akhir paragraf. Dan yang keempat ada kalimat tanpa topik. Adapun syarat-syarat penulisan kalimat topik. Yang pertama, kalimat topik merupakan pernyataan umum yang berisi ide pokok. Yang kedua, kalimat topik berbentuk kalimat deklaratif atau kalimat interrogatif. 3. Kalimat topik mengandung topik dan ide pengontrol sebagai batasan atau perinci topik yang akan dibicarakan. Yang keempat, kalimat topik tidak terlalu sempit. 5. Kalimat topik tidak terlalu luas atau general. Yang keenam, kalimat topik tidak berbentuk pengumuman. Lalu, unsur pembentuk kalimat topik. Kalimat topik dibentuk oleh 2 unsur, yaitu pokok dan bahasan. Pokok adalah topik atau masalah yang dibicarakan di dalam paragraf. Lalu bahasan adalah suatu hal yang diuraikan mengenai pokok tersebut. Lalu ada pola kalimat topik. Yang pertama ada pola 1, pokok lalu bahasan. Yang kedua ada pola kedua, bahasan lalu pokok. Pola ketiga, keterangan lalu pokok lalu bahasan. Yang keempat, keterangan lalu bahasan lalu pokok. Lalu di slide selanjutnya ada kalimat penjelas. Gagasan pokok perlu diperjelas atau dikembangkan dengan gagasan-gagasan penjelas atau pendukung. Ada 2 jenis kalimat penjelas. Yang pertama kalimat penjelas mayor. Kalimat penjelas mayor adalah kalimat pendukung yang menjelaskan secara langsung kalimat topik atau memberikan informasi lebih jelas tentang bahasan di dalam kalimat topik. Yang kedua ada kalimat penjelas minor. Kalimat penjelas minor adalah kalimat yang memerinci dan memperjelas gagasan yang ada di dalam kalimat mayor. Yang keempat ada kalimat simpulan. Kalimat simpulan adalah kalimat yang mengakhiri pokok pembicaraan dalam paragraf. Lalu yang kelima ada kalimat transisi, kalimat di akhir paragraf yang mengundang pembahasan lebih lanjut pada paragraf berikutnya dinamakan kalimat transisi. Lalu ada bagan paragraf. Bagan menunjukkan bahwa gagasan pokok terkandung di dalam kalimat topik di awal paragraf.
Di slide selanjutnya ada kerangka paragraf. Kerangka paragraf disusun secara ringkas dalam bentuk kerangka topik. Lalu ada jenis pengembangan. Yang pertama ada klasifikasi atau divisi, yang kedua ada perbandingan atau pertentangan, yang ketiga ada langkah, yang keempat definisi, lalu yang kelima ada analogi, yang keenam ada contoh, 7 akibat, 8 sebab, dan yang terakhir adalah ciri. Di slide terakhir ada jenis paragraf. Yang pertama ada posisi kalimat topik, yang kedua ada urutan kemunculan, yang ketiga ada tujuan penulisan. Adapun 5 tujuan penulisan adalah: yang pertama adalah paragraf deskripsi, yang kedua ada paragraf narasi, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat ada paragraf argumentasi, dan yang kelima paragraf persuasi. Sekian dari saya, Jen Pahmi Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.